Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di podcast saya ya. Nah sahabat, ini podcast pertama kalinya saya loh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hasanah dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Saya sendiri sebagai host. Judul podcast saya kali ini adalah pentingnya investasi sejak dini. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas KPM tematik tahun 2021, di mana KPM kita kali ini berbeda dengan KPM tahun sebelumnya yang dilakukan secara online. Berbicara tentang investasi, berikut saya jelaskan apa itu investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Nah, sudah paham kan sahabat tentang apa itu investasi? Berikut ini akan saya jelaskan pentingnya investasi dilakukan sejak dini. Investasi sangatlah penting dilakukan sejak dini agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun yang tidak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan, dana pada saat sakit, maupun dana pensiun. Investasi sejak dini juga bisa membentuk kebiasaan agar kita bisa menyusun manajemen keuangan yang baik buat masa depan. Dengan begitu, kebiasaan boros akan bisa terhindari dan masa depan akan jauh lebih baik. Memang pada kenyataannya milenial masih belum banyak yang akrab dengan investasi, karena di antara mereka masih berat meninggalkan gaya hidup yang tinggi, seperti belanja-belanja hingga nongkrong di kafe-kafe. Padahal investasi sekarang ini tidak butuh modal yang besar, cukup dengan Rp100.000 saja milenial sudah bisa berinvestasi. Meski modal investasi kecil, tapi jika sudah dimulai sejak muda, Anda bisa merasakan banyak manfaatnya di kemudian hari. Namun hal ini tentunya dengan jenis investasi yang tepat. Dan berikut ini akan saya jelaskan beberapa manfaat investasi. Manfaat investasi yang pertama adalah nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Investasi secara otomatis dapat meningkatkan nilai aset serta kekayaan yang dimiliki. Aset yang dimaksud di sini tidak terbatas pada gedung ataupun properti lainnya, tetapi uang yang dimiliki atau tersimpan sebagai dana investasi juga dapat digolongkan sebagai aset. Aset berupa ini jika disisihkan untuk investasi tentunya akan berkembang semakin banyak. Berkembangnya aset tentunya berbanding lurus dengan perkembangan kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, terhindar dari inflasi. Inflasi dapat dikatakan hal yang wajar terjadi pada setiap negara. Setiap negara pasti mengalami inflasi. Meskipun dengan tingkatan yang berbeda, Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Inflasi hampir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal jual beli, karena dapat melemahkan daya beli masyarakat. Untuk itu, investasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk terhindar dari inflasi. Manfaat yang ketiga adalah menyiapkan masa depan yang cerah. Memasuki usia senja, meskipun keinginan untuk bekerja masih ada dan ingin terpenuhi, tapi fisik sudah tidak mampu memenuhi lagi. Di usia senja, otomatis penghasilan yang didapat pun akan berkurang
dibandingkan dengan masa-masa usia produktif. Maka berinvestasi sejak muda merupakan cara untuk membantu mempersiapkan masa tua yang lebih cerah. Investasi yang direncanakan dan dimulai sejak sekarang tentunya akan membantu mencukupi kebutuhan di kemudian hari. Dan berikut ini adalah jenis-jenis investasi yang bisa sahabat coba. Yang pertama adalah investasi emas. Investasi ini adalah investasi yang paling mudah, di mana kita hanya membeli emas dan menyimpannya. Jika kita butuh uang, kita bisa menjualnya dan menggunakan uang tersebut. Yang kedua adalah investasi deposito. Investasi deposit ini bisa sahabat gunakan jika sahabat ingin menyimpan uang dengan jangka waktu yang cukup panjang. Yang ketiga adalah investasi saham. Investasi saham merupakan tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Investasi saham juga sudah mudah dilaksanakan karena sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk investasi saham. Yang keempat adalah investasi properti. Investasi properti ini adalah di mana kita menyimpan properti rumah dan gedung-gedung lainnya. Yang kelima adalah investasi reksadana. Investasi reksadana ini cukup terkenal karena resikonya yang paling kecil dan mudah untuk dilakukan. Itulah investasi-investasi yang saya sarankan untuk sahabat coba. Jadi investor yang cerdas ya. Hal yang penting perlu milenial ketahui dalam investasi adalah jadilah investor yang cerdas dan jangan hanya ikut-ikutan orang lain saja. Tentukan tujuan berinvestasi terlebih dahulu, kemudian baru pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, agar terhindar dari kerugian, tetaplah mengontrol investasi yang dilakukan. Segini dulu ya sahabat podcast dari saya. Terima kasih telah menyaksikannya.